Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang ancaman cyber dan etika sarjana informatika. Adapun kelompoknya, yang pertama yaitu Khairon Sodik dengan NIM 3 2023 16118. Yang kedua ada saya sendiri, Fali Pangestu, dengan NIM 3 2023 16124. Dan yang terakhir ada Basman Hafiz Al-Azhari dengan NIM 3 2023 16143. Tanpa basa-basi dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya. Adapun ancaman cyber adalah segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak sistem komputer, mencuri data, dan mengganggu jaringan yang digunakan oleh individu, organisasi, maupun negara. Ancaman ini dapat berasal dari berbagai pihak, seperti individu yang ingin mencari keuntungan pribadi, kelompok yang memiliki tujuan politik atau ekonomi, kemudian serangan yang disponsori oleh negara untuk kepentingan tertentu. Kemudian adapun jenis-jenis ancaman cyber. Yang pertama ada malware. Malware adalah program berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengontrol perangkat tanpa izin pengguna. Contohnya seperti virus, worm, trojan, dan spyware. Malware bisa mencuri data penting atau bahkan membuat sistem tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua ada phishing. Phishing dilakukan dengan cara menipu korban agar memberikan informasi sensitif seperti password, data, kartu kredit, atau akun pribadi. Biasanya dilakukan lewat email, pesan, atau situs web palsu yang terlihat meyakinkan. Kemudian yang ketiga ada distributed denial of service. Serangan ini membuat suatu website atau service tidak bisa diakses karena dibanjiri permintaan palsu dari berbagai sumber secara bersamaan. Akibatnya layanan menjadi lumpuh sementara. Kemudian yang keempat ada ransomware. Jenis serangan ini mengunci atau mengenkripsi data korban, lalu meminta tebusan agar data tersebut bisa dibuka kembali. Banyak perusahaan besar yang menjadi korban karena serangan ini bisa melumpuhkan seluruh operasional. Dan kemudian yang terakhir ada social engineering. Teknik ini memanfaatkan kelengahan manusia, bukan kelemahan sistem. Misalnya, pelaku pura-pura menjadi orang dalam perusahaan untuk mendapatkan akses ke informasi penting. Tanggung jawab etis sarjana informatika. Seiring dengan berkembangnya dunia cyber, peran sarjana informatika menjadi semakin penting. Mereka tidak hanya berfokus pada pembuatan dan pengelolaan sistem, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Seorang sarjana harus mampu melindungi sistem dari ancaman, serta mencegah kebocoran data yang dapat merugikan banyak pihak. Selain itu, mereka wajib bersikap jujur, transparan, dan selalu mematuhi hukum seperti Undang-Undang ITE atau GDPR, agar semua aktivitas tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Teknologi yang diciptakan harus membawa manfaat, bukan menimbulkan kerugian, serta dijalankan dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Untuk studi kasus, pada tahun 2024, Pusat Data Nasional Indonesia atau PDN mengalami serangan oleh kelompok peretas bernama Brian Shipper, yang merupakan salah satu varian dari ransomware Lockbit 3.0. Serangan ini menyebabkan data dari ratusan lembaga pemerintah terenkripsi dan tidak bisa diakses, termasuk sistem imigrasi,
administrasi kependudukan, dan berbagai layanan publik lainnya. Pemerintah memutuskan untuk tidak membayar tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika dan mencoba memulihkan sistem secara mandiri. Dampak yang disebabkan oleh kasus tersebut yaitu beberapa layanan publik sempat tidak beroperasi selama beberapa hari, masyarakat kesulitan mengakses layanan pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data negara semakin menurun. Kasus ini juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan cyber, serta meningkatkan kesadaran etika dan tanggung jawab profesional di bidang informatika. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Basman Hafidz Al-Hazari. Jadi kesimpulannya adalah ancaman cyber kini menjadi hal yang nyata dan terus berkembang seiringnya kemajuan teknologi. Oleh karena itu, menjaga keamanan data dan sistem bukan hanya tugas pemerintah atau perusahaan besar, tetapi juga tanggung jawab para insinyur informatika yang merancang dan mengelolanya. Kasus kebocoran data KPU menjadi pengingat bahwa keamanan digital tidak bisa dianggap sepele. Dengan memahami berbagai bentuk ancaman, menjalankan tanggung jawab etis, dan terus memperkuat sistem keamanan, kita dapat membangun lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan bertanggung jawab bagi semua pihak. Dan itulah dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.